Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar dengan metode online pada hari ini. Siswa-siswi peserta didik kelas 11 BKP SMK Negeri 1 Taliwang yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Hai semua siswa-siswi saya yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap fix, semangat, fresh, dan bebas dari COVID-19. Corona lewat. Di semester ini, di kelas 11, saya ditugaskan sebagai guru pengampu untuk mengajar mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Siapa tahu di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang RAB, Rencana Anggaran Biaya. Nah, jadi sekarang saya akan mulai mengajarkan kalian tentang anggaran biaya bangunan. Saya akan mengajar kalian mulai dari menghitung volume pekerjaan, menentukan harga satuan, kemudian membuat analisa pekerjaan, dan rekapitulasi harga. Jadi kalian akan tahu, akan bisa menyusun anggaran biaya mulai dari pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, sampai ke pekerjaan atap, finishing, dan selanjutnya. Siswa-siswi yang berbahagia, kita lanjut saja ke materi, ke slide, yaitu estimasi biaya konstruksi kelas 11 BKP semester ganjil oleh saya sendiri yang menyusunnya, Pak Agus Imanuddin ST. Saya pindah dulu screen layarnya. Ya, saya lanjut saja. Ya, sengaja saya pasang background ruang lab AutoCAD kita di belakang, dan ada logo DPIB supaya kalian semua bisa ingat dan selalu rindu terhadap satuan pendidikan kita, yaitu SMK Negeri 1 Taliwang, khususnya kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti. Semangat anak-anak 11 BKP. Saya mulai. Apa itu estimasi? Ya, perhatikan yang saya lingkar merah. Estimasi dalam arti luas adalah upaya untuk menilai atau memperkirakan suatu nilai harga bangunan melalui analisa perhitungan berdasarkan pengalaman di lapangan. Nah, jadi itu ya, estimasi itu kita memperkirakan biaya bangunan berdasarkan pengalaman. Ya, kalau ya, sebentar dulu. Ya, sebentar. Saya off-kan dulu anunya, nada deringnya.
Ya, saya ulang. Estimasi dalam arti luas yaitu kita memperkirakan nilai biaya bangunan melalui analisa perhitungan berlandaskan pada pengalaman. Kalau kalian pengalaman kalian mungkin saya ajar cara menghitung, nanti itulah pengalaman kalian untuk menentukan dan membuat estimasi harga. Kalau saya sendiri beberapa kali dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan ruang kelas maupun ruang praktek siswa di SMK Negeri 1 Taliwang. Jadi sekarang saya sudah bisa membuat rencana anggaran biaya berdasarkan pengalaman itu. Tentunya kalian akan saya ajarkan dulu supaya kalian ada pengalaman, itu maksudnya. Estimasi dalam konstruksi meliputi banyak hal yang mencakup berbagai macam maksud dan tujuan. Ini kaitannya dengan manajemen. Yang pertama adalah pemilik. Perhatikan yang merah. Pemilik bangunan. Jadi estimasi ini digunakan oleh pemilik bangunan sebagai alat bantu untuk menentukan biaya investasi modal yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu bangunan. Contohnya, apabila ada seseorang atau dari antara kalian ingin membuat rumah dengan ukuran 10 kali 10 meter. Jadi untuk menentukan estimasi harga tentunya ada dasarnya. Bagi pemilik, ukuran rumah 10 kali 10 meter itu didasarkan pada harga satuan setempat atau harga satuan kabupaten kalau di kita itu. Misalnya ukuran rumah 10 kali 10 meter, harga satuannya biasanya itu 5 juta per meter persegi. Kalau 10 kali 10, 100 meter persegi dikali 5 juta, jadi harga estimasinya itu adalah 500 juta. Itu untuk pemilik proyek atau pemilik bangunan. Yang kedua, untuk konsultan. Estimasi ini biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk menetapkan kelayakan rancangan. Maksudnya seperti ini. Pemilik proyek atau pemilik bangunan meminta konsultan untuk merancang atau mendesain bangunan rumah ukuran 10 kali 10. Kan begitu. Pemilik proyek sudah punya estimasi harganya, 10 kali 10 itu 500 juta dengan asumsi 5 juta per meter persegi. Kalau konsultan tidak seperti itu. Konsultan membuat desain gambar dengan sedetail-detailnya. Jadi pemilik proyek menginginkan ukuran rumah 10 kali 10, tapi konsultan membuat bangunan lengkap. Apakah rumah yang diinginkan oleh pemilik proyek itu adalah 10 kali 10 atau berlantai 2 atau berlantai 1 atau dengan model minimalis dengan di dalam ruangan itu terdiri dari beberapa ruangan atau segala macamnya. Jadi konsultan ini mendesain, merancang, membuat gambar bangunannya dan menghitung rencana anggaran biayanya. Dasarnya dari mana? Dasarnya itu adalah dari harga satuan upah dan bahan kabupaten. Jadi itu bedanya. Pemilik proyek menentukan harga itu berdasarkan harga satuan per meter perseginya. Kalau konsultan menentukan harga satuan itu berdasarkan harga satuan upah dan bahan kabupaten. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kontraktor. Kontraktor memakai estimasi untuk menyusun harga penawaran pada pelelangan atau tender.
Misalnya kalian menjadi seorang kontraktor atau pemborong. Pada dinas-dinas tertentu akan membuat suatu bangunan sebagai pemilik proyeknya. Kontraktor ikut tender, ikut lelang. Jadi dasar mereka untuk menyusun harga penawaran itu berdasarkan harga satuan yang ada di toko dan harga upah harian yang ada di daerah kita. Itu maksudnya. Misalnya harga satuan bahan semen persaknya berapa di toko A. Harga satuan pasir per damnya berapa. Itu kontraktor itu yang menentukan. Upah tukang batu berapa, upah tukang kayu berapa, upah peladennya berapa. Dari situ dasar kontraktor membuat estimasi anggaran. Jadi bisa disimpulkan estimasi biaya dalam proses konstruksi pada umumnya ditujukan untuk memperkirakan harga perkiraan. Jadi estimasi itu digunakan untuk menentukan harga perkiraan, bukan harga sebenarnya. Kalau harga sebenarnya itu didapatkan dari hasil bangunan itu sudah selesai. Seperti itu. Kemudian harap kalian perhatikan yang ini. Mohon diperhatikan siswa-siswi kelas 11 DPIB secara umum bahwa estimasi dibagi dalam 4 jenis. Yang pertama adalah estimasi kasar. Estimasi kasar itu untuk pemilik proyek. Dibutuhkan oleh pemilik untuk memutuskan akan melaksanakan ide membangun proyek atau tidak. Biasanya dalam hal ini pemilik dibantu dengan studi kelayakan. Studi kelayakan itu tentunya mereka harus tahu sumber anggarannya dari mana. Apakah dananya itu untuk biaya pembangunan itu sudah ada atau tidak. Seperti tadi. Ukuran rumah 10 kali 10 meter menjadi 100 meter persegi dikali 5 juta per meter persegi menjadi 500 juta. Itu sudah ada enggak anggarannya? Jangan sampai ingin membuat bangunan tapi uangnya belum cukup. Seperti itu. Itu estimasi kasar. Yang pertama. Dan yang kedua, estimasi pendahuluan. Yang kedua, estimasi pendahuluan. Ini estimasi pendahuluan ini oleh konsultan perencana dilakukan setelah desain selesai dibuat, dilakukan dengan teliti yang sebelumnya sudah ada gambar dan RKS gitu. Jadi konsultan perencana ini membuat gambar kerja dan rencana kerja dan syaratnya. Maksudnya apa saja persyaratan untuk membuat bangunan itu berdasarkan gambar detailnya. Tadi pemilik proyek menginginkan rumah 10 kali 10 dengan persyaratan tertentu. Dibuatlah gambarnya oleh konsultan perencana dengan model gambar yang lebih detail, gambar lengkap seperti itu. Dasar perhitungan mereka menentukan harga itu berdasarkan harga satuan bahan dan upah kabupaten. Jadi beda antara harga satuan upah kabupaten dengan harga satuan upah di toko, kan begitu. Bisa saja harganya lebih tinggi dari harga estimasi kasar oleh pemilik proyek. Bisa juga lebih rendah gitu. Tergantung model rumah dan kelengkapan gambar yang diinginkan oleh pemilik yang digambar oleh konsultan perencana.
Yang ketiga adalah estimasi detail oleh kontraktor. Nah, tadi estimasi kasar itu oleh pemilik bangunan atau pemilik proyek. Yang kedua, estimasi pendahuluan dilakukan oleh konsultan. Nah, yang ketiga, estimasi detail oleh kontraktor. Kontraktor setelah melihat desain yang dibuat oleh konsultan perencana, gambar dan besteknya tadi, dan RKS-nya tadi, mereka itu membuat estimasi lebih terperinci dan detail karena sudah memperhitungkan segala kemungkinan, bisa melihat medannya, lokasi bangunannya yang akan dibuat itu di mana, mempertimbangkan metode pelaksanaannya, apakah mempunyai stok bahan-bahan atau tukang-tukangnya sudah ada, baik itu tukang-tukang yang terampil atau tidak. Jadi estimasi detail oleh kontraktor itu dasar mereka itu menghitung itu atau membuat estimasi itu berdasarkan harga satuan upah dan bahan, harga satuan bahan dan material yang ada di toko, harga satuan upah yang ada di daerah kita, harga satuan upah tukang batu perharinya berapa, harga satuan peladennya berapa, kepala tukang berapa per hari. Nah, itu detailnya oleh kontraktor. Nah, mereka itu harus tahu. Nah, jadi yang berikutnya adalah yang keempat adalah biaya sesungguhnya setelah proyek selesai. Biaya sesungguhnya setelah proyek selesai bagi pemilik sebetulnya fixed price yang tercantum dalam kontrak adalah yang terakhir kecuali ada perubahan. Gambarannya seperti ini. Biaya sesungguhnya itu adalah biaya setelah proyek selesai. Setelah rancangan selesai kalau kontrak setelah rancangan selesai ya. Tapi bagi kontraktor sudah memperhitungkan keuntungannya juga. Keuntungan itu ringnya itu 8-12% nanti. Nah, jadi saya ulang. Secara umum estimasi itu ada empat jenis. Yang pertama adalah estimasi kasar oleh pemilik proyek. Dasarnya itu adalah berdasarkan harga satuan per meter perseginya. Nah, ini estimasi kasar oleh untuk harga satuan itu ditentukan berdasarkan harga satuan per meter persegi bangunan. Nah, itu umumnya. Kemudian oleh estimasi pendahuluan oleh konsultan perencana setelah gambar dan RAB dibuat, mereka menentukan estimasi harga berdasarkan harga satuan bahan dan upah kabupaten, harga standar. Kemudian estimasi detail oleh kontraktor, harga satuan berdasarkan harga satuan upah bahan dan harga satuan upah dan bahan yang ada di toko, harga satuan bahan material yang ada di toko, dan harga satuan upah harian yang ada di daerah kita secara real. Kemudian estimasi sungguhnya itu harga atau biaya yang dikeluarkan setelah bangunan itu selesai. Nah, seperti itu. Kemudian tanggung jawab estimasi. Tugas tentang jawab estimasi itu biasanya dibebankan kepada manajer proyek. Biasanya juga terkait dengan manajemen pelaksanaan. Nah, dapat juga ditangani secara khusus oleh seorang estimator. Misalnya saya sebagai estimator, saya yang menghitung dan memperkirakan semua. Nah, jadi estimator itu harus memiliki pengalaman dan menguasai seluk-beluk proyek-proyek. Ya, lingkup estimasi. Tugas estimasi khususnya dalam menguraikan volume pekerjaan setiap pos-pos kegiatan item-itemnya itu. Mulai dari item pekerjaan survei, pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding, pekerjaan beton, kolom, balok, pekerjaan atap, plafon, dan sampai pekerjaan finishing. Itu tugas estimasi. Nah, membuat setiap item atau pos pekerjaan dengan teliti dan secara cepat, secara keseluruhan.
Bagian penting dari estimasi adalah antara lain adalah survei lapangan oleh seorang estimator. Ya, yang tentunya sebelum membuat bangunan itu ya survei dulu, dicek dulu lokasinya di mana, luas lahannya berapa. Nah, jangan sampai membuat rumah luasnya lebih besar dari luas lahan seperti itu. Karena sering juga diperlukan peninjauan lapangan untuk yang kedua kalinya, makanya harus detail, harus lengkap itu survei lapangan itu. Nah, coba saya cek ini sudah berapa menit nih. Ya, sudah 21 menit. Sedikit lagi. Bagian penting lainnya pada tahap persiapan adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan tenaga kerja. Ya, sudah jelas tadi. Ya, tinggal dibaca slide yang ini. Ya, untuk pertemuan kali ini, untuk siswa-siswa saya kelas 11 BKP, Pak akhiri sampai di sini dulu. Nah, jadi itu saja yang kalian pelajari dulu. Apa itu estimasi konstruksi, kemudian apa saja secara umum estimasi itu terdiri dari 4 bagian tadi secara umum. Silakan kalian pahami sendiri dan kalian simpulkan. Ya, saya akhiri. Untuk lebih jelasnya kita bisa diskusi dan tanya jawab melalui WA group atau japri saya secara pribadi. Untuk tugas kalian hari ini, tugas kalian tugas kalian pada pertemuan kali ini, silahkan kalian buat soal sendiri dan dijawab sendiri dari video yang saya kirim melalui link ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.